menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Bu Anissa, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, gimana kabarnya nih malam ini nih? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh, Gimana ya. Pak Dede? Baik, alhamdulillah sehat juga, Bu. Tadi baru turun hujan, Bu ya? Iya, Pak. Hujan deras di sini, Pak. Jadi adem. Ya nih Bu Anissa nih, kemarin kan ngomong, Bu ya, kita ngobrol. Katanya Bu Anissa itu punya masalah gitu kan terkait dengan aktivitas di sekolah. Kira-kira yang perlu Ibu sampaikan masalahnya apa ya, Bu? Iya, betul, Pak. Di sekolah saya, terutama saya pribadi, di kelas yang saya ampu, kebetulan saya mengajar matematika di SMP Negeri 7 Depok. Saya mengalami permasalahan. Rata-rata siswa-siswi di kelas saya tuh kurang tertarik gitu, Pak, belajar matematika. Terus juga nilai matematikanya tuh rata-rata di bawah KKM atau KKTP. Saya bingung nih, Pak, gimana caranya supaya anak-anak tuh lebih semangat belajar matematikanya, nilainya juga bisa banyak yang di atas KKM atau KKTP gitu, Pak. Iya, ya, Bu. Memang untuk pelajaran matematik ini ya mungkin bukan hanya di kelas Ibu ya, di sekolah ya. Di sekolah saya sendiri itu hampir rata semua siswa itu kurang suka dengan pelajaran matematika gitu ya, sehingga guru matematika di sekolah itu harus banyak cara ya bagaimana supaya pelajaran matematik itu disenangi oleh siswa. Nah, dari permasalahan yang Ibu sampaikan ya, tentunya kan Ibu melakukan pengamatan terlebih dahulu nih ya. Kenapa sih anak-anak itu nggak suka sama pelajaran matematika? Iya, Pak. Jadi rata-rata setelah saya melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran, rata-rata anak-anak memang kurang tertarik belajar matematika karena sudah tertanam di benak pikirannya kalau matematika itu adalah pelajaran yang sulit gitu, Pak. Anak-anak sudah ada bayangan sendiri gitu, padahal mereka belum belajar nih, tapi sudah termindset dalam otaknya mereka tuh kalau matematika itu pelajaran yang sulit. Nah, karena termindset seperti itu sehingga motivasinya jadi kayak males-malesan gitu masuk ketika pembelajaran matematika. Oh iya. Ini dari permasalahan yang Ibu sampaikan ya. Kira-kira ini apa nih harapan Ibu gitu kan bercerita terkait permasalahan yang ada pada Ibu pada saat ini. Ya, jadi harapannya sih dengan kita saling sharing seperti ini tujuannya supaya anak-anak tuh bagaimana caranya bisa lebih termotivasi belajar matematika, mereka merasa senang belajar matematika, nilai matematika anak-anak di kelas juga ada progres, ada peningkatan, lebih banyak yang di atas KKM dibandingkan yang di bawah KKM atau KKTP gitu, Pak. Oke, Bu Anissa, tadi Ibu bicarakan motivasi ya. Nah, kalau begitu kira-kira ada nggak motivasi yang Ibu sampaikan untuk dapat meningkatkan minat belajar anak-anak ya terhadap pembelajaran matematika?
Iya Pak, saya sih langkah yang sudah saya terapkan di kelas gitu kan Mm-mm. supaya anak-anak lebih termotivasi belajar matematika. Saya mencoba di awal itu kita mindfulness dulu gitu kan. Mereka menyadari kalau misalnya mereka datang ke sekolah untuk mencari ilmu gitu kan. Terus untuk membakar semangatnya mereka nih saya adakan ice breaking dulu di awal pembelajaran gitu. Nah, terus saya juga mencoba pembelajaran di kelas itu lebih kontekstual gitu supaya mereka tahu, oh belajar matematika A nih penjumlahan pengurangan gitu misalnya kontekstualnya apa nanti di dalam kehidupan sehari-hari berguna loh untuk kamu nanti misalnya jadi pedagang, jadi pengusaha gitu-gitu. Jadi apa namanya itu sih langkah-langkah yang udah coba saya terapkan gitu supaya mereka lebih termotivasi di awal gitu kan belajar matematika. Hmm, oke, itu cukup luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira Bu Anissa, dari metode-metode yang tadi telah Ibu sampaikan ya. Nah, di antara semua itu metode yang Ibu anggap berhasil ya untuk bisa diterapkan kepada siswa di kelas Ibu itu apa? Yang saya anggap berhasil yang pertama itu adalah dengan ice breaking di awal mereka jadi lebih semangat gitu belajarnya. Nah, berikutnya supaya semangatnya tetap konsisten, gak hanya di awal, itu metode pembelajaran di kelasnya juga lebih menyenangkan gitu, lebih inovatif gitu. Dimana kita banyak menggunakan teknologi, gadget yang disukai peserta didik gitu kan. Asesmennya juga menggunakan game-game belajar matematika gitu, Pak. Wah, ini luar biasa sekali ya Bu Anissa ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita buat rating nih Bu ya, kita buat skala dari angka 1 sampai 10 ya. Kira-kira menurut Bu Anissa ya, dari yang metode yang sudah Ibu terapkan itu, nah itu posisi Ibu itu ada di angka berapa tuh Bu? Saya merasa posisi saya di angka 7 sih, Pak. Di angka 7 karena apa namanya memang saya sudah berusaha itu menerapkan apa namanya metode pembelajaran inovatif di kelas gitu, tapi mungkin nggak setiap pembelajaran saya apa namanya terapkan sehingga mungkin motivasi anak masih naik turun gitu karena kan memang butuh persiapan kita harus menyiapkan media ajar yang sesuai gitu kan, asesmen yang menarik gitu supaya pembelajaran di kelas lebih pelajaran matematika di kelas lebih disukai siswa gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya saya perlu persiapan yang lebih matang setiap mau masuk ke kelas sehingga bisa ada peningkatan gitu Pak. Baik Bu Anissa. Nah, kemudian selanjutnya apa yang akan Ibu Anissa lakukan? Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Oke, yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan yang tadi saya ceritakan ke Bapak, yang pertama tentunya saya akan melakukan pemetaan di awal pembelajaran gitu kan, karena kan pemetaan itu penting untuk mengetahui sejauh mana nih kemampuan siswa gitu, supaya nanti asesmen yang diberikan sesuai dengan tingkatan kemampuan siswa gitu. Terus asesmennya juga nggak hanya kognitif nih Pak, non kognitif juga perlu supaya kita tahu gaya belajar peserta didik itu di mana, apa aja gitu kan, supaya nanti ketika kita menerapkan metode pembelajaran itu bisa sesuai dengan gaya belajarnya gitu. Jadi anak-anak lebih tertarik nih gitu untuk belajar gitu. Setelah dilakukan pemetaan, saya menerapkan metode pembelajaran inovatif, menggunakan teknologi, menggunakan gadget gitu kan. Asesmennya juga berbasis game online gitu. Terus pembelajaran matematikanya juga lebih kontekstual sehingga anak-anak tuh paham gitu. Belajar matematika tuh nanti ketika mempelajari bab ini gitu kan, ternyata dalam kehidupan sehari-hari juga dekat dengan mereka. Jadi mereka diharapkan dengan rencana tersebut bisa ada peningkatan gitu pada dari segi nilai maupun dari segi motivasi. Wah, luar biasa sekali Bu ya, dari apa yang Ibu paparkan ini apa namanya
sudah sangat bagus sekali ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Anissa ya, ini siapa yang akan membantu Ibu ya untuk menyusun rencana yang sudah Ibu buat gitu? Tentunya saya perlu berkolaborasi dengan teman sejawat saya, rekan sejawat saya yang sesama guru matematika, apakah mereka juga memiliki permasalahan yang sama dengan saya, terus bagaimana mereka mengatasi permasalahan tersebut di kelas mereka gitu kan. Dan juga perlu juga dengan teman sejawat yang lintas mapel gitu kan, contohnya yang mapel TIK gitu, gimana menerapkan pembelajaran matematika dikaitkan dengan teknologi gitu ya, dengan gadget gitu, supaya anak-anak lebih tertarik belajar matematika gitu Pak. Oke Bu Anissa, jadi tadi Ibu libatkan guru TIK juga ya, supaya pembelajaran itu lebih menarik gitu kan, dan anak-anak menjadi suka ya untuk mengikuti pelajaran matematika. Nah, untuk hal tersebut kira-kira berapa lama ya waktu yang Ibu butuhkan? Waktu yang saya butuhkan untuk melaksanakan rencana aksi tersebut mungkin itu akan bertahap gitu ya Pak. Jadi dimulai dari setelah coaching ini saya akan berusaha mengimplementasikannya di kelas, dan tentunya yang namanya perubahan itu bertahap, mungkin gak langsung signifikan anak-anak drastis langsung terjadi peningkatan. Tentunya saya harus konsisten menerapkan mengimplementasikannya di kelas supaya nanti perubahannya terlihat lebih signifikan gitu Pak. Oh, hebat sekali Bu Anissa ya. Nah, selanjutnya Bu Anissa nih, kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu lakukan ya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Oke, tentunya kita harus berkomitmen terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam segi pembelajaran, supaya terus-menerus berpusat pada siswa, pembelajaran menyenangkan gitu kan. Nah, tentunya dengan selalu merefleksikan di akhir pembelajaran gitu. Jadi supaya kita tahu mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dipertahankan. Nah, itu nanti kita bisa menentukan tindak lanjut itu seperti apa gitu di pertemuan berikutnya gitu. Jadi kita harus konsisten Pak, merefleksikan di akhir pembelajaran gitu Pak. Oke Bu Anissa, saya mengapresiasi ya apa yang sudah menjadi komitmen Ibu ya terkait dengan permasalahan yang ada yang telah Ibu sampaikan. Nah, kira-kira ada nggak dukungan ya yang Ibu butuhkan dari pihak lain gitu nih? Dukungan tentunya karena kita mengupayakan pembelajaran yang berbasis teknologi, tentunya fasilitas sekolah seperti Infocus, speaker gitu kan ya, itu diperlukan banget di kelas karena biar bagaimanapun kalau mau pembelajaran itu menyenangkan gitu kan, inovatif, maka banyak menggunakan teknologi. Tapi kan kadang di kelas karena infokusnya terbatas gitu kan, ada beberapa rusak gitu. Nah, kita harus meminjam dulu di TU, memasangnya itu kan butuh waktu gitu kan, sehingga memotong jam pembelajaran. Nah, itu sih satu kendala yang saya hadapi gitu. Oke Bu Anissa, nah dari apa yang sudah kita diskusikan ya, kira-kira Ibu sudah mendapatkan nggak gitu kan jalan keluar yang sesuai dengan permasalahan Ibu gitu? Ya, alhamdulillah saya ada titik terang terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas gitu. Terkait bagaimana caranya meningkatkan hasil belajar matematika dan motivasi belajar matematika di kelas gitu. Oke, Bu Anissa. Ya. Ya, baik Bu. Lancar ya sesuai dengan harapan Ibu. Iya, terima kasih Pak Dede sudah mengarahkan saya sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas.
Baik Bu Anissa, senang sekali ya bisa berdiskusi dengan Ibu. Semoga di hari yang mendatang ya kita bisa sharing kembali, bisa berbagi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Terima kasih Bu Anissa ya. Iya, sama-sama Pak Dede. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Oke. Guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.